Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktir Urba. Saya mahasiswa dari kelas 1A dengan nomor NPM 2111071071032. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Baik, selamat malam Bapak Jamaluddin selaku dosen biomedik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu mengenai pengertian struktur dan jaringan sel. Baik, tentang pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya, mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel tersebut dibagi menjadi unit-unit terkecil karena sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dibagi menjadi dua, yaitu struktur sel prokariotik dan struktur sel eukariotik. Struktur sel prokariotik, semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleus berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Yang kedua ada struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Selanjutnya di sini ada sel prokariotik, terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, dan RNA. Dan selanjutnya ada sel eukariotik, terdiri dari membran plasma, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, padan mikro, dan mikrotubulus. Baik, di sini juga ada teori mengenai sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancang sendiri. Kata sel berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Pada tahun 1835, sebelum teori sel menjadi lengkap, John Evangelista Purkin melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jakob Scheele dan Theodor Schwann yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal yang disebut uniseluler atau lebih yang disebut multiseluler. Semua sel berasal dari kata yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya di sini ada struktur fungsi jaringan. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam satu ikatan. Yang kedua ada struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Selanjutnya di sini ada perbedaan sel dan jaringan.
Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Bagian sel dibagi menjadi 3 yang penting, seperti membran plasma adalah selaput yang membungkus seluruh isi sel. Yang kedua ada inti sel, nukleus, merupakan bagian utama yang mengatur seluruh kegiatan pada sel. Yang ketiga ada sitoplasma, adalah bagian yang mengisi seluruh bagian sel antara yang berada di dalam membran dan di luar inti sel. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Baik, di sini ada pembagian sel dan jaringan. Di sini bisa kita lihat yang pertama itu dalam hal struktur, sel dibagi menjadi unit subseluler yaitu membran sel, sitoskeleton, materi genetik, dan organel. Yang kedua, sel memiliki 2 jenis yang berbeda, sel eukariotik dan sel prokariotik. Dan yang ketiga ada jaringan terdiri dari jaringan epitel, ikat, lemak, tulang, otot, saraf, dan darah. Baik, selanjutnya di sini ada jaringan otot. Yang pertama, jaringan otot polos. Sel berbentuk gelendong memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos di bawah ini berpengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, dan saluran pernapasan. Yang kedua ada otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot voluntar. Contohnya seperti otot melekat pada rongga. Yang terakhir ada otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sinsitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Baik, selanjutnya di sini ada struktur jaringan. Pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu dia menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Yang ketiga ada jaringan epitelium. Selanjutnya di sini ada jaringan tulang. Jaringan tulang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang rawan. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Yang kedua ada tulang sejati. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Hivers. Setiap Hivers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut peristrium. Yang ketiga ada darah. Sel darah meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah trombosit. Yang keempat ada jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak, disebut juga sebagai jaringan lemak. Baik, kesimpulannya adalah sel merupakan cikal bakal makhluk hidup tertentu saja, memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap mengenai sel, karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.